Untuk setiap hubungan yang sedang berjalan, jarak adalah kata yang sedikit menakutkan. Jauh dari pelukan, sentuhan, hingga tatapan. Keintiman sebuah hubungan akan berkurang, dan setia akan diuji dari berbagai aspek yang membingungkan. Sebagian orang tidak percaya dengan hubungan yang berjarak, karena katanya yang selalu ada akan mengalahkan yang setia. Apa benar semua itu berlaku terhadap semua orang? Hubungan jarak jauh adalah tantangan, menikam kepercayaan, memperkuat kecurigaan, dan menekan kesabaran. Jarak berbicara tentang sabar, sabar menanti hingga menghasilkan pertemuan. Untuk kamu yang sedang bersabar, aku harap pertemuan bisa secepatnya terlaksanakan. Baik, halo, selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum, gua Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Yap, di episode ke-14, alhamdulillah udah bisa di episode 14 gitu. Dan maaf sebelumnya kalau misalnya gue sendiri jarang ngupload ya akhir-akhir ini, terutama buat YouTube sama Spotify. It's because gue lagi nyelesain skripsi gue dan alhamdulillah gue cuma tinggal nunggu wisuda. Dan gue akan wisuda tanggal 22 Maret 2021. Alhamdulillah, itu semua berkat teman-teman semua juga. Dan asal teman-teman tahu juga kalau misalnya skripsi gue itu berangkat juga nih salah satunya dari tempat berbagi podcast. Nah, buat teman-teman semua yang udah curhat masalah perasaannya, masalah hubungannya, terima kasih banget teman-teman semua ngebantu gue buat nyelesain skripsian. Ya, seperti yang kalian lihat juga di judul, kita akan membahas tentang hubungan jarak jauh. Dan sekarang ya lagi marak-maraknya nih hubungan jarak jauh. Oh iya, terus habis itu kalian juga udah nonton itu belum sih, Gis and An? Nah, Gis and An itu juga bercerita nih tentang masalah hubungan jarak jauh. Penulisnya itu Rintik Seduh, kalian pasti tahu lah itu ya. Dan gue baru nonton kemarin itu setelah rilis di Netflix. Dan ya bagus lah, gila sih, bagus banget. Well, dan sebelum gue bikin podcast ini, gue udah gimana ya, bikin di Instastory ask question gitu. Gue jadinya nanyain apa aja nih cerita tentang LDR gitu. Dan banyak banyak yang respon. Alhamdulillah nih banyak yang respon, syukur lah ya sebenarnya gitu. Dan semoga aja teman-teman itu nggak bosan ya kalau gue lagi bikin kayak gitu ngeresponnya. Nah, sebelumnya gue sendiri juga pernah ngerasain LDR. Ya emang sulit sih karena LDR itu banyak curiganya dan banyak juga apa ya, kadang banyak juga sih bohongnya ya gitu. Apalagi kalau misalnya emang belum pernah ketemu each other gitu loh. Belum pernah ketemu asli, terus habis itu tiba-tiba udah LDR, kayaknya nggak lucu kan. Dan ya semoga aja nggak ada kebohongan. Kalau gue sendiri sih ngelakuin LDR itu ya dengan setulus hati lah. Kalau misalnya udah punya pacar walaupun itu LDR, ya itu bukan sewajarnya dan seharusnya kita itu mencoba mencari yang udah standby nih di dekat kita. Enggak kayak gitu juga kan konsepnya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang lagi LDR, gue harap teman-teman semua bisa kuat, bisa bahagia nantinya ketika bertemu gitu. Karena lagi ngumpulin rindu, ngumpulin kangen kan buat ketemu gitu. Apaan sih Mail, ya Allah nggak jelas banget, malam-malam udah ngelantur. BTW gue ngupload ini, gue nge-tag ini malam sekitar jam 1 malam. Dan ya kita langsung aja ke respon teman-teman semua. Apa aja sih cerita tentang LDR? Pertama ada nih dari senior gue, katanya banyak basa-basinya. Gue nggak tahu ya ini gimana caranya basa-basi kalau lagi LDR gitu ya. Ini senior gue sih, dia udah nikah dan udah punya anak satu. Selamat ya kak ya.
Semoga sakinah mawaddah dan warohmah deh, amin. Banyak basa-basinya ini mungkin contohnya kayak apa ya? Kayak, "Oh, kamu udah makan belum? Kamu lagi ngapain?" Ya karena nggak tahu lagi harus ngapain selain dari nanyain hal itu, ya nggak sih? Selain dari nelpon, video call, pasti kalau di chat ya nanyanya itu dong gitu. Ya udah deh. Jadi buat teman-teman yang LDR, ya harus itu sih, harus banyak basa-basi ya. Kayaknya ini. Selanjutnya itu ada nahan kangen. Nah, bener banget nih, kalau LDR itu susah banget ya buat nahan kangen, soalnya nggak bisa ketemu nih bos. Apalagi kalau LDR-nya itu yang emang beneran harus nyebrang pulau. Aduh, udah berat di ongkos, nggak mungkin kan tiap hari bolak-balik nyebrang pulau kan. Selain dari berat di ongkos, ya lama-lama lu juga bisa meninggal tuh, bolak-balik mulu. Selanjutnya itu adalah pacaran sama HP, waka-waka. Ya kalau LDR ya pacarannya sama HP ya kan gitu. Video call, nelpon, semuanya juga lewat HP. Ya udahlah ya, semangat ya yang buat LDR, termasuk buat gue nih. Selanjutnya itu mencoba lebih bersabar untuk sebuah pertemuan. Nah iya sih, bener nih. Kalau LDR itu harus banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar dicurigain, banyak-banyak sabar buat ketemu. Pokoknya banyak deh kesabaran yang harus diuji kalau misalnya long distance relationship ini. Tapi buat orang-orang yang bisa ngejalanin LDR dengan setia dan jujur, kalian luar biasa banget sih, serius. Selanjutnya, nggak ada duit nggak ketemu. Benar banget. Even itu cuma sekitar 3 jam atau 4 jam jaraknya. Kalau nggak ada duit ya gimana? Kan kita butuh ongkos ya, kita butuh makan gitu. Nggak mungkin kita ketemu terus ya udah gitu aja terus ngobrol santai doang tanpa ada minum dan makan, kan nggak lucu ya. Bener sih, nggak ada duit nggak ketemu. Jadi buat pasangan yang LDR, kalian harus nabung nih banyak-banyak supaya pas ketemunya bisa hura-hura dikit nih. Selanjutnya itu setia. Nah, setia ini mahal banget sih. Jangankan, sebenarnya setia ini bukan ngomong masalah LDR doang. Lagi orang yang dekat aja yang ke LDR itu bisa apa ya jatuhnya? Bisa juga selingkuh gitu. Selingkuh canda ya. Ya, emang iya sih gitu. Dan buat teman-teman yang setia, kalian gila sih, damage-nya ngena banget. Selanjutnya itu hati-hati dikibulin. Nah ini juga nih, jadi buat teman-teman semua yang LDR tapi belum pernah ketemu, hati-hati aja dikibulin. Kalau misalnya itu kayak dia pakai fake foto or fake account gitu, dan kalian harus waspada masalah itu. Nggak bisa langsung baper aja bos, soalnya kan. Jadi ya udah, harus hati-hati ya. Harus teliti juga nih, walaupun kesepian, walaupun kita jomblo nih gitu, kita nggak boleh ngurangin rate kita gitu. Demi ngasih kesempatan buat orang-orang yang toksik tentunya, apalagi yang fake kan. Selanjutnya itu kepercayaan satu sama lainnya, soalnya anaknya LDR banget. Nah ini temen gue, sahabat gue nih, yang dari dulu sebenarnya sering LDR dan terlalu banyak drama sih di per LDR-an dia gitu. Even gue tahu nih semua masalahnya, tapi ya udah ya, kita tutup mulut aja, nanti heboh nih gitu. Terus abis itu harus ikhlas. Sabar itu ada batasnya. Kalau udah lebih dari batas lempar lagi, intinya ikhlas gitu. Oh iya, kan kayak gue bilang tadi nih, sabar dan harus ikhlas juga apapun yang akan terjadi. Ya kalau misalnya lo nggak ikhlas, dia main dengan temen-temennya, ya gimana caranya lo bisa ngejalanin LDR lo gitu. Salah satunya aja ya tadi yang main sama temen-temen. Karena ya nggak mungkin ya setiap hari kita, tiap menit, tiap detik harus standby on phone gitu. Ya nggak mungkin gitu. Karena orang punya kesibukannya masing-masing, dan tugas kita sebagai yang ngelaksanain LDR, yang lagi ngejalanin LDR, ya harus mengerti dong satu sama lain. Selanjutnya itu ada nyesek nahan rindu, sekali ketemu rasanya kayak pertama kali jadian. Ini lucu sih, ini lucu.
Tapi emang bener gitu, ketika udah lama nggak ketemu, pas ketemu itu kayak aduh pengen, apa ya, pengen manja-manja, pengen sayang-sayangan, pengen semua lah gitu. Pengen jalan bareng, ya kalau bisa tuh dalam seharian itu berdua aja terus kan. Duh, iya sih. Semangat ya pejuang LDR. Terus ada lagi nih, nggak pernah LDR, nggak suka, gelai. Aduh, gue no comment deh masalah yang ini. Kita next aja deh. Astagfirullah. Selanjutnya itu LDR itu nggak nyaman, dicurigain terus, lama-lama capek, akhirnya putus. Ya, kalau dicurigain terus berarti itu termasuk salah satu toksik loh. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa itu hubungan udah toksik, gimana ya? Nggak seharusnya juga buat diputusin. Tapi kalau misalnya udah toksik banget dan nggak bisa dibicarain lagi, nggak bisa didiskusiin lagi berdua, ya kalian nggak punya pilihan selain dari ninggalin itu loh gitu. Selanjutnya itu selingkuhin, diputusin, tai lah. Padahal gue udah berjuang mempertahankan hubungan. Kayaknya ibu yang satu ini kayak udah sering banget nih kena jadi korban ya gitu. Jadi tapi gimana ya, kalau misalnya masalah percintaan ya pasti bakal kayak gitu ya bos ya. Ini buat temen gue nih yang ngasih komen ini, respon ini. Lo kuat, makanya dikasih yang begituan. Makanya besok-besok cari pacar ditelaah dulu gitu ya, daripada diselingkuhin lagi, diputusin lagi gitu loh. Dan semoga buat yang kali ini lo bisa langgeng ya. Amin. Selanjutnya, beda kabupaten dengan jarak 4 jam, LDR nggak bang? Tapi jarang ketemu. Ya menurut gue itu LDR ya, soalnya lumayan loh 4 jam gitu. 4 jam bisa dihitung dari Jakarta ke Bandung, bener gak sih? Nah itu lumayan. Itu pasti LDR namanya gitu. Kalau misalnya udah ada jarak yang lumayan jauh, itu udah namanya LDR menurut gue ya gitu. Tapi gak tahu nih menurut teman-teman semua. Selanjutnya itu gak pernah LDR mas. Ya sombong banget ya. Sebenarnya ini nih temen gue ini dari kampus juga tetap dari awal masuk LDRan sama pacarnya gitu. Tapi sosokan gak LDR, mentang-mentang lo udah ketemu pacar lo sekarang gitu. Yaudahlah ya, selamat menikmati. Selanjutnya itu percaya kalau komitmen itu mahal. Bener banget. Komitmen itu mahal banget dan gak semua orang bisa ngelakuinnya. Ada orang yang LDR, dia ngomongnya janji buat nggak ngapa-ngapain, nggak selingkuh, nggak ngechat yang lain. I mean like nggak macem-macem lah ya jatuhnya, karena udah punya pacar walaupun itu LDR gitu. Tapi kebanyakan orang lupa sama komitmen yang dia udah bilang gitu. Jadi kalau misalnya lo nemuin orang yang memang beneran komitmen, yang bisa terbuka sama lo ketika lo LDR gitu, lo beruntung buat dapetin hal itu loh. Selanjutnya itu lebih menghargai waktu yang bisa dipakai buat komunikasi. Intinya sih komunikasi dijaga. Hashtag lagi serius. Bener banget. Kalau misalnya kita lagi menghargai waktu yang bisa dipakai buat komunikasi. Kalau kita lagi ngobrol gitu, apalagi terutama nih LDR, terus udah lama gak ketemu, terus kita ketemu, kita ngobrol segala, bukan timenya lu main HP gitu. Karena kita nggak tahu nih setelah kita ketemu ini kita bakal ketemunya kapan lagi, apalagi LDR kan. Kita tuh nggak punya plan kadang buat ngerencanain buat ketemu lagi, ataupun kalau misalnya lu punya plan buat ketemu lagi itu bakal long time lagi loh gitu. Jadi menurut gue hargai waktu kalian buat komunikasi satu sama lain gitu, karena cuma di situ kalian bisa ngejaga hubungan kalian, memperbaiki segala kerusakan yang terjadi selama LDR lo gitu. Selanjutnya itu kangen, bertengkar, putus nyambung, diuji sabarnya. Bener, kalau LDR emang kebanyakan kayak gitu ya bos ya. Kangen, terus berantem, terus putus, terus habis itu nyambung lagi. Selanjutnya itu membangun diri menjadi lebih jujur dan positive thinking. Bener banget. Jujur, kejujuran
sebenarnya itu pondasi dari hidup ya. Kalau lo nggak jujur aja gitu, pasti bakal ada aja yang terjadi, keburukan yang terjadi gitu. Pas orang-orang bilang nggak apa-apa itu berbohongnya buat kebaikan, nggak ada, itu bullshit gitu. Mending kita harus jujur, kita tell the truth, eh, apa sebenarnya yang terjadi, apa yang dirasa, apa dan semuanya lah gitu. Karena kejujuran itu kunci dari kebahagiaan gitu bos, katanya sih. Selanjutnya itu adalah komitmen. Ini yang kayak tadi ya, yang kayak sebelumnya, kalau komitmen itu mahal. Selanjutnya mending putus bang daripada LDR. Ya, gue lagi LDR nih sekarang, tapi gue nggak mau putus nih gue gitu. Ya berarti perspektif orang beda-beda ya. Ada yang orang nggak suka LDR, ada yang bisa LDR, dan ada yang suka LDR gitu. Jadi kalau misalnya lo nyuruh mending putus daripada LDR, kayaknya nggak bisa, karena kita punya perspektifnya masing-masing, dan kita harus ngehargain dong gimana orang-orang buat apa ya, ngungkapin pandangannya gitu loh. Jangan sampai ngejudge gitu loh. Oke, selanjutnya ya Allah, masih banyak nih ternyata. Perdebatan kecil karena miskomunikasi, bener banget. Ini sering banget terjadi kalau misalnya lagi LDR, misalkan gitu. Kita lupa buat ngabarin gitu, dan segala-segala yang satu sisi, yang satu pihak lagi malah nungguin gitu. Di situ biasanya bakal terjadi tuh berantem gara-gara miskomunikasi. Pasti udah overthinking lagi tuh, kamu kemana, ini segala kamu nggak ngabarin aku, bla 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 bla, kayak gitu loh. Jadi buat teman-teman yang LDR ya, kalian harus sanggup dengan segala perdebatan ini. Selanjutnya itu ditransfer uang jajan. Ya kali, ditransfer uang jajan. Tapi ya nggak apa-apa deh, kalau misalnya udah kerja gitu, maunya saling berbagi, ya nggak apa-apa lah. Tapi ingat, di suatu hubungan itu take and give, jangan give aja, jangan take aja loh gitu. Mau coba dong, ada yang bisa nggak ya? Ya nanti deh ya, ini kita promosiin nih kayaknya orangnya. Selanjutnya itu sering kena PHP, pemberi harapan palsu. Aduh, jangan sampai deh. Makanya kalau misalnya LDR itu jangan percaya banget dengan harapan-harapan yang dikasih. Apalagi kalau misalnya kita nggak tahu banget nih orangnya gimana. Menurut gue, dalamin dulu orangnya gitu, dan jangan terlalu percaya dan bangga dengan harapan yang dia kasih gitu loh. Selanjutnya itu dapat pacar baru. Ini kakak gue nih. Ini kayaknya pengalaman dia sih. Jadi dia pernah LDR kerja, terus dia move. Ternyata dia dapat pacar baru di tempat kerjanya yang baru. Hahaha. Dan sekarang udah jadi suaminya. Selamat. Selanjutnya, LDR ngajarin gue bahwa pentingnya saling menjaga kepercayaan. Nah itu tadi, LDR itu emang harus percaya satu sama lain. Ya udahlah ya, kalau misalnya lo nggak percaya, ya kenapa harus dijalanin gitu, daripada bikin lo pusing, bikin lo puyeng sendiri gitu. Selanjutnya itu 6 tahun LDR, belajar menghargai waktu untuk ngobrol berdua waka-waka. 6 tahun coy, lama banget ini bos. Ya ini guru gua dulu, guru bahasa Inggris gua, emang dia LDR, terus kayaknya dia selalu apa ya, kalau misalnya ketemu itu emang bener-bener me time banget, quality time banget sama pacarnya. Dan baru beberapa bulan yang lewat dia udah nikah, alhamdulillah. Akhirnya LDR-nya berujung kebahagiaan, asik. Semoga langgeng dan sakinah mawaddah warahmah ya bu. Udah deh, kayaknya itu dulu ya, karena emang cuma itu aja nih yang ada saat ini. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi kayaknya nggak patut buat gue bahas di podcast yang kali ini, karena itu sedikit gitulah. Jadi buat teman-teman semua yang LDR, semangat, kita bisa kok, kita pasti bisa nih buat ngejalanin hubungan jarak jauh, walaupun beberapa orang nggak percaya tentang hubungan jarak jauh itu loh. Nah, dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Teman-teman semua bisa denger di Spotify ataupun di YouTube, dan teman-teman semua juga bisa ngelihat
yang versi-versi pendek di Instagram gua sama Ilhadha. Jadi, eee, ya gue terima kasih sejauh ini udah mendukung podcast tempat berbagi, dan kalau misalnya kalian ada sesuatu, kalian bisa kontak gue selama gue masih bisa respon, gue bakal respon. So, stay safe dan semoga kita semua bisa bahagia dan ya jangan lupa tersenyum. See you.